Perkara uang, kawan bisa jadi lawan. Yang dekat menjauh, yang jauh makin menghilang. Dan inilah sebuah problema yang tengah dihadapi oleh Mpok Alpa. Melalui media sosial, wanita yang dulunya menjadi biduan dangdut yang tampil dari panggung ke panggung itu mencurahkan isi hatinya. Dalam curhatannya, Mpok Alpa mengaku telah meminjamkan sejumlah uang ke teman, namun hingga detik ini tak kunjung dibayar. Seolah tak menggubris, Mpok Alpa pun gerah hingga akhirnya menuangkan isi hati di media sosial. Iya emang bener, gue nagih utang. Biar orang yang punya utang tuh jerah sama gue, ya. Tuman, bukan apa-apa. Gue udah berapa kali ya, udah kapok namanya minjemin duit gitu. Apalagi berulang lagi gitu. Harusnya kan dia udah sadar gitu ya. Jangan sampai ntar gue jadi gada geruduk gitu. Kan hak kita itu, bukan apa-apa. Entah siapa yang dimaksudkan teman oleh Mpok Alpa. Yang jelas, sang sahabat telah berulang kali meminjam uang padanya. Jika ditotalkan, jumlahnya bisa mencapai puluhan juta. Lantas, mengapa wanita tersebut masih mau meminjamkan uang, padahal temannya tak kunjung membayar? Yang kagak banyak sih lembungan yang ini mah gitu. Cuman kan lumayan ya buat beli susu gitu loh. Ya, gue kan kalau udah berteman gitu ya, kalau udah sayang ya, jangankan buat diri sendiri gitu kita korbanin gitu, kadang-kadang lebih dari saudara gitu. Cuman merekanya ini nggak tahu diri ya Bu ya, gitu. Kita udah bayain, dianya ngelunjak gitu. Harusnya kan dia udah tahu dengan dengan yang udah gitu, yang udah kemarin begitu lagi, harusnya mikir gitu loh. Harusnya mikir. Kalau gue kan orangnya nagih nggak enak gitu loh. Tapi kalau udah berurusannya kita pintar sekali dianya ngeles, bukan yang masalahnya bikin gue kesel gini, dia bisa bebelian gitu doang. Gaya elit hidup sulit. Itulah sebuah fenomena yang tengah terjadi di kalangan masyarakat belakangan ini. Uang dipinjam hanya demi bergaya di media sosial atau sebuah gengsi. Tak peduli makan tak cukup, asalkan bisa menunjukkan gaya hidup mewah di depan orang lain, kebahagiaan sudah terpenuhi. Lebih dimanfaatin gitu. Gue sebenarnya udah kapok sebenarnya. Cuman kalau kita udah deket sama teman lagi, dia ngeluh lagi, ya udah kita kasih. Makanya kalau mengenai ini, kalau mau urusan duit sama laki gue, nah kemarin ini udah kalau minjem apa-apa udah sama laki gue, karena udah berani. Karena kan kita pegang omongannya, kita percaya dia itu orang baik gitu loh, dia itu orang usaha gitu loh. Nggak mungkin banget orang usaha juga nggak bakal balik, nggak mungkin nggak balik duit kita gitu loh. Ternyata kita dibohongin. Yang gue nggak demen, gue dibohongin dengan perkara duit. Dia main-main atas nama orang gitu. Takutnya orang ini nggak tahu gitu loh. Karena uang, hubungan yang sebelumnya baik ini kian renggang. Dan karena uang pula, keharmonisan jadi retak. Lantaran sering dikecewakan para sahabat, Mpok Alpa pun membuat aturan agar tidak ada lagi yang mau berteman hanya demi uang. Enggak, gue mah sekarang begini aja ya. Siapa yang berteman sama gue tapi masalah duit, kalau lu minjem duit lagi sama gue, berurusan sama gue bakalan ramein lagi, udah begitu aja. Ayo berteman sama gue, kalau masalah duit gue ramein lagi, begini lah intinya begitu dah. Gue gede banget sih. Bukan ketipu, lebih dimanfaatin ini mah. Kalau gue lebih kayak gini, gue kelihatan baik katanya mah begitu. Gue lebih jadi orang baik penjahat sebenarnya. Lebih kayak gitu sih. Tak hanya Mpok Alpa, banyak yang juga mengalami hal serupa. Saat meminta pertolongan, laganya bak orang paling susah. Tapi ketika ditagih, garangnya melebihi debt kolektor. Hari demi hari diisi dengan janji-janji palsu, hingga akhirnya yang punya uang lelah menagih. Dia janji bulan kemarin loh, ada gue punya bukti. Ini kita punya bukti ya. Gue ngomong begini war karena gue mungkin gak ada bukti. Punya bukti. Intinya lu ngapa joget-joget? Gue punya bukti, dia mau ganti bulan kemarin. Nah ini udah tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lewat nih, nggak ada kata-katanya. Ini terakhir ya, terakhir tegur sama laki gue nggak dibales. Jangan sampai gue suduk-suduk bawa wartawan. Itulah dia suka dukanya kalau misalnya kita minjemin uang sama sahabat atau temen. Kadang yang diutangin itu tuh lebih galak daripada yang punya duitnya. Jadi pelajaran buat Mpok Alpa dan seluruh warga-warga Indonesia, kalau minjemin utang,
kasih uang yang kira-kira ikhlas kalau hilang aja gitu. Bener-bener. Atau kalau misalnya emang punyanya segini gitu, tapi aku punya mungkin 10%-nya, tapi ini buat kamu gitu. Biasanya kan lebih legowo juga ya gitu. Dan kembali lagi, kalau udah ngomongin pertemanan dicampur sedikit pakai uang atau semua yang berbau-bau duit tuh, hati-hati ya gitu. Jadi harus lebih mungkin hatinya tuh harus lebih tenang juga gitu untuk menghadapi ini semua, karena kita emang nggak pernah tahu orang lain itu akan melakukan apa, ya kan.